Shalom. Wow, senang sekali bisa sharing pagi ini. Dan saya percaya yang paling indah saudara, yang bisa kita berikan sama Tuhan adalah hati kita. Adalah cinta kita sama Dia. Harta, kemampuan, semua gak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kasih. Tapi satu yang Tuhan cari, cinta sama Dia balik. Karena gak mungkin kasih tidak mengasihi. Karena kasih Tuhan kasih sama kita. Dan Tuhan rindu kita bisa mengasihi. Makanya saya bersyukur kalau saya diberi kehormatan bisa memimpin anak-anak muda yang tadi depan, yang melayani hari ini. Yang bisa memberikan cinta mereka sama Tuhan. Boleh kita tepuk tangan buat anak-anak muda kita. Ya, terima kasih atas kehormatannya. Dipimpin sama Kotimi yang jauh banget dari sempurna. Gitu ya. Jadi hari ini saya pengen bagikan firman Tuhan saudara tentang judulnya ini, bertanggung jawab tidak mungkin tanpa Tuhan. Saudara, sebulan ini kita sedang bahas tema tentang bertanggung jawab. Tapi satu konklusi yang saya rasa paling cocok adalah bahwa bertanggung jawab itu gak mungkin tanpa Tuhan. Nah hari ini kita akan bahas kenapa begitu. Saudara, bertanggung jawab itu dimulai dengan kasihnya Tuhan. Taman Eden, klik yang berikutnya, adalah awal pertama Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia bertanggung jawab. Di situ Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk bertanggung jawab atas semua tumbuhan, semua hewan, seluruh Taman Eden. Bahkan ada komentari yang mengatakan Taman Eden adalah the garden of luxuries. Adalah taman kemewahan, bisa all you can eat, buah-buahan, sayuran saudara. Bisa berteman sama semua jenis binatang. Saudara, semua udaranya segar. Airnya jernih, enak. Kalau saudara mau pensiun di sana kayak itu luar biasa ya saudara. Tapi Tuhan memberikan satu aja tanggung jawab buat manusia. Satu perkara kecil. Dan Tuhan bilang, yang ini gak boleh dimakan buahnya. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara, bertanggung jawab selalu dimulai dari yang kecil, yang satu. Ini yang Tuhan kasih sama manusia. Tapi hari ini saya mau undang beberapa teman-teman youth, boleh maju ke depan ya untuk nunjukin sesuatu. Bagaimana respon manusia dalam bertanggung jawab menggunakan kekuatannya sendiri. Nah, ayo, cepet. Nah, saudara, Tuhan beri perintah jelas. Oke, kita lihat dulu. Yang mana? Mana nih si Adam? Angkat tangan Adam. Wah, Adam. Maju dikit sini. Inilah si Adam. Adam. Ganteng ya Adam ya. Wih. Hawa mana Hawa? Hawa, ini Hawa. Oke, kita baca ayatnya. Klik yang berikut nih. Ya. Ya. Lalu Tuhan Allah berfirman. Ya, dia memberi perintah pada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan ya buahnya Adam, Hawa. Ini pohon-pohonnya. Coba pohonnya geser dikit ya. Tapi ayat 17, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat ini jangan kau makan. Jangan dimakan ya Adam, jangan dimakan ya Hawa ya. Mana pohon pengetahuan baik dan jahatnya? Nah ini, waduh emang jahat sih mukanya loh. Nah tapi saudara harus tahu, ya sini. Ini kita bayangin coklatnya ya. Sebenarnya Adam dan Hawa itu udah diberikan coklat. Dan coklatnya sebenarnya nggak cuma satu. Ini cuma ilustrasi ya saudara ya. Ini kan buah-buahan, semua di taman ini boleh kau makan buahnya. Ada buah melon, buah apel, buah jeruk, pisang. Kamu suka buah apa? Anggur. Anggur, ada anggur di sana. Kamu suka buah apa? Melon. Melon, ada di sana. Semua boleh kau makan kecuali satu yang ini. Silver Queen, makanya beda ya. Lebih keren sendiri, lebih ganteng, lebih gagah. Karena katanya pohon pengetahuan baik dan jahat itu baik rupanya. Wih, menarik saudara. Makanya Tuhan kasih tahu semua boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Dan Tuhan gak cuma memberikan tanggung jawab ini secara begitu aja. Tuhan udah taruh ini posnya agak jauh saudara. Kalau dibaca ayatnya tuh di tengah-tengah katanya. Nah ini kan satu stage segini tapi sebetulnya Eden tuh kayak sebuah kota kecil saudara. Jadi jaraknya itu benar-benar mungkin kilometer, jaraknya puluhan bahkan kilometer. Tapi di tengah-tengah mereka lihat, kalian jadi apa nih? Pohon-pohon ya?
Kamu ular ya. Nah ini pohon aja nih, ini pohon cantik banget ya. Mereka lagi deket-deket sama pohon anggur gitu ya, pohon melon. Tapi entah gimana, karena pohon pengetahuan baik dan jahat ini menarik, Adam sama Hawa pengen jalan-jalan ke sana. Wah, jauh loh ini puluhan kilo nih. Ya tapi dia mendekat. Dia udah lihat yang baik, tapi dia masih pengen yang Tuhan bilang jangan. Yang dilarang ini. Ini menarik, kenapa ya manusia tuh susah banget bertanggung jawab. Nah, tiba-tiba muncullah, klik yang berikutnya ayatnya. Ini dia, klik silakan. Si ular. Nah ini ular. Ularnya pendeta, saudara berat. Tapi lumayan lah bajunya hitam ya. Adapun ular ini katanya yang paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. yang menarik, tiba-tiba ada tambahan kata raba. Tadi Tuhan gak kasih perintah raba, tapi mungkin karena pohonnya terlalu keren ya saudara ya. Jadi dia ngelihat si Hawa lihat, bagus banget. Kayak lihat diskonan di mall gitu ya. Tadinya lewat, tapi gara-gara warna merah, terus ada aptunya kecil banget saudara, 70%. Lalu dia mulai meraba. Waduh ini bagus banget dipegang dan jadi kepengen beli. Udah tahu, udah belum gajian dan perlu gesek dan cicilan 12 kali. Tapi gak apa-apa karena bagus, saya mau ambil rasanya. Nah ini godaan ini muncul bukan cuma gara-gara dia ngomong. Wah ular ini pinter ya, memainkan kehendak bebasnya manusia. Dan pada saat itu ya apa yang terjadi? Harusnya bisa aja Hawa bilang tidak. Tapi ular lebih canggih. Nah, klik lagi. Karena Hawa gak bilang tidak, ular bilang lagi. Ular berkata pada perempuan itu. Dan kamu akan menjadi seperti Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara tahu kalau orang kaya dibilang apa sekarang? Sultan. Wih gitu ya. Kalau kaya tuh crazy rich, supaya punya power, supaya punya kebebasan, supaya bisa melakukan apa yang dia mau. Bukankah itu jadi seperti Allah? Ya saudara ya. Sampai hari ini godaannya sama. Bahasanya ganti, godaannya sama, nggak berubah-berubah. Ular tuh caranya sama. Makanya kalau kita nggak belajar caranya Tuhan, kalau kita nggak jalan sama Tuhan, kita akan jatuh di dosa yang sama kayak mereka. Karena caranya sama, karena tujuannya sama. Caranya doang yang ganti. Ayat 6, nah klik yang berikutnya. Perempuan itu melihat, tuh ya, dilihat dulu ya, pohonnya bagus, ganteng, berotot, single, salah. Ya, baik buat dimakan, nah ini. Ya, sedap kelihatannya saudara. Lagi pula katanya pohon itu menarik hati. Ya kan? Kalau Tokopedia lagi 667788991010111112. Tiba-tiba notifikasi itu muncul dan kelihatannya menarik hati. Yang saudara gak perlu, yang saudara sebenarnya gak terlalu pengen. Tapi saudara pengen beli untuk menunjukkan sama dunia bahwa saudara keren. Saudara jadi pengen beli akhirnya. Nah itu, jangan dihilangin dulu ya ayatnya. Lalu dia mengambil dari buahnya, ambil wak, dan dimakan, dan diberikan juga sama suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut makan. Aduh, saudara, udah ayatnya ya. Tadi jangan di close dulu, masih saya pengen kasih saudara sesuatu. Pertama, Hawa itu melihat ini baik, dipikir, kayaknya. Kalau saya ambil jurusan itu, nanti saya bisa jadi seperti itu. Kalau saya mulai usaha itu, nanti saya jadi bisa seperti si itu. Lalu dilihat,
Ya kan tadi kan dipegang diskonannya, dirasa-rasa dan kayaknya ini menarik hati masuk ke emosi. Keputusan yang emosional itu susah bertanggung jawab. Karena kalau kita pakai rasa, biasanya perasaan itu susah diatur, saudara. Dan ular pintar, dia bilang, toh kamu gak bakal mati. Iya, pertanyaan sesungguhnya. Ini kenapa gak ada yang berhentiin dari tadi? Mana si Adam? Wah, Dam, kamu kan tahu perintah Tuhan tadi, Dam. Kamu lihat istri kamu digoda sama ular, Dam. Dia udah mulai mau ambil tadi, tapi kenapa kamu gak berhentiin? Adam ada di samping Hawa. Adam tahu kebenaran ini. Adam tahu resikonya. Adam tahu dia melanggar perintah Tuhan. Tapi tahu gak, dia pakai logika. Makanya katanya wanita emosional, pria logika katanya. Tahu logikanya apa? Kan kata si ular tadi, nggak bakal mati. Terus dia bilangin dalam hati, mati nggak ya? Kita lihat aja. Kalau dia mati, gue nggak makan gitu kira-kira. Resiko ditanggung sama dia. Saudara senang ya kalau melepas tanggung jawab ya. Kalau orang lain yang ambil resiko gitu, kita lebih senang. Itu kan salah dia. Padahal kita tahu kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita pikir ya udahlah. Toh dia yang mati, saya nggak mati, nggak kenapa-napa. Padahal ini teman saudara seiman, keluarga rohani, bahkan keluarga jasmani. Tapi saudara biarin ini aja. Dan ketika Adam nggak ngambil langkah apapun, terus dia lihat, kok nggak mati ya? Terus dia ikutan makan deh. Buah pengetahuan baik dan jahat. Akibatnya Adam dan Hawa gagal bertanggung jawab dan jatuh pada dosa pertama. Ini bukan salahnya si Hawa doang. Tapi Adam yang lihat yang di sampingnya nggak ngelakuin apa-apa. Ini boleh dihilangin dulu ya. Mungkin saudara tanya sama saya, wait. Tuhan di mana? Bukankah Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa? Kok Tuhan nggak bilang stop gitu ya? Atau Tuhan potong aja pohonnya, wah gitu ya, langsung pohonnya hancur. Maka Hawa tidak akan melakukan dosa sama sekali sama Adam. Tapi saudara tahu sesuatu kenapa Tuhan gak potong pohonnya? Karena kalau Tuhan potong pohonnya, maka tanggung jawab yang cuma satu tadi. Semua kamu boleh makan, nih pohon-pohon yang enak, kecuali satu. Kalau Tuhan potong yang satu ini, maka dia gak akan pernah belajar bertanggung jawab. Saudara cinta gak bisa dipaksa. Kalau saudara bilang mencintai, tapi cuma ada satu orang dan gak ada pilihan, cinta atau mati. Wah, saudara gimana? Mau gak mau cinta? Atau tadi, gak ada pilihan buat berbuat salah. Semua pilihan benar. Maka gak ada pilihan kecuali benar. Itu bukan kehendak bebas, itu bukan tanggung jawab, itu namanya terpaksa. Dan Tuhan gak mau kita mengikuti dia dengan terpaksa. Tuhan mau Adam dan Hawa mengasihi Tuhan karena mereka mengalami kasih Tuhan. Karena mereka mau maju sama-sama dengan Tuhan. Karena mereka bukan robot. Makanya klik yang berikutnya. Tanggung jawab adalah memilih yang benar. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Tanggung jawab sejatinya adalah memilih yang benar saat ada pilihan yang salah. Tuhan mau Adam dan Hawa tanya Tuhan. Tuhan mau Adam dan Hawa tanya pimpinan Tuhan. Tuhan mau Adam dan Hawa ingat perintah Tuhan. Saat ada pilihan-pilihan yang salah. Sehingga mereka bisa memilih yang benar. Yang percaya katakan amin saudara. Dan pada akhirnya Adam dan Hawa perlu belajar percaya. Bahwa yang Tuhan kasih, yang ini itu yang terbaik. Bukan yang ini. Sekalipun ada di situ, tapi Tuhan ngasih tahu, aku justru mau ngajarin kalian jalan sama aku dengan semua yang aku udah kasih. Belajar bertanggung jawab dengan kasih karunia yang Tuhan kasih. Maka ini cukup buat kamu. Saudara sering merasa kurang? Sering membandingkan diri? Sering lihat orang lain lebih bagus? Tahukah Tuhan udah memberikan kita semua yang terbaik. Dan kita cukup
Dengan semua kelebihan, semua kurangan kita, semua tinggi badan, semua penampilan, semua harta, semua kemampuan pikiran. Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, tepuk tangan buat Tuhan dulu, haleluya. Tapi ini belum selesai, klik lanjutannya. Masalahnya ini bahaya kalau saudara nggak bertanggung jawab. Manusia itu, ini Adam menjawab. Jawab Dam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Terus Tuhan bilang lagi, ini kan Tuhan tanya, kalian kemana? Jawaban Adam, dia salahin Hawa. Nih Tuhan, dia yang salah. Biasa, lepas tanggung jawab. Terus kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu, wah apa yang kamu perbuat? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah si ular bingung. Ular, coba ngomong, nggak ada ayatnya saudara. Habis ternyata di sini, karena ular bingung. Mau salahin siapa lagi? Adam salahin Hawa, Hawa salahin ular. Ular mau salahin siapa? Salahin Tuhan. Makanya seringkali kita nyalahin Tuhan, bener gak sih? Tuhan sih, dalam hati gitu kan, gak langsung marah gitu. Tapi kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa saya dikasih kesialan ini? Tuhan kenapa saya dikasih cobaan ini? Tuhan kenapa keadaan gak seperti yang saya inginkan? Kita gak tahu. Dan kita gak bisa jawab pertanyaan itu. Tapi satu yang saya tahu, satu yang Tuhan kasih tahu, Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita masing-masing gitu loh. Tuhan ada pimpinan sendiri, sekalipun saudara dalam keadaan yang sakit, bukan berarti Tuhan sudah selesai mimpin hidup saudara. Sekalipun saudara bangkrut, Tuhan belum selesai mimpin hidup saudara. Sekalipun saudara nggak dapat yang saudara inginkan, Tuhan masih ada dalam hidupmu. Amin. Makanya tanggung jawab yang dihindarin membuat orang cari alasan. Nyalain orang. Kenapa? Klik yang berikutnya. Karena tanggung jawab nggak mungkin. Karena dosa dalam kehidupan semua orang. Maka kita semua sama kayak Adam dan Hawa, benar nggak saudara? Makanya gampang tadi kasih contoh. Karena itu kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena ayatnya berkata, Roma 3 ayat 23 bilang apa? Semua kita baca, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara nggak usah ajarin anak-anak cara cari alasan saat mereka berbuat salah, mereka bikin sendiri itu alasan. Nggak usah, anak kecil udah tahu cara bikin alasan, cara berkelit anak saya udah tahu saudara. Makanya kalau kita udah dewasa, kita perlu belajar, bukan salahin orang, bukan buat alasan, tapi bertanggung jawab. Karena gampang kita bikin alasan, wah mau diet pak, tapi makanan enak pak. Bapak tahu nggak lagi pesta, ada daging babi guling yang luar biasa itu dan saudara mulai ambil padahal kolesterol tinggi, asam urat bahaya. Tapi mulai ada seafood dan saudara udah kayak tadi gitu kan mau ngambil makanan. Atau tadi saudara tahu ini udah akhir bulan, udah bukan saatnya belanja karena cicilan masih numpuk tapi saudara lihat diskonan dan saudara merasa pengen yang saudara nggak benar-benar butuh dan akhirnya saudara pencet cicilan 12 kali lagi. Padahal saudara tahu itu bahaya buat kita. Tanggung jawab, emang gak mungkin tanpa Tuhan. Bahkan kita yang masih muda, kita gak bisa ngatur waktu kadang-kadang. Kita tahu udah saatnya kerjain tugas, udah saatnya besok ada ujian, ada PR. Tapi game kita notification yang muncul masih dipencet dan buka cas supaya dapat gems. Haleluya gitu ya. Kalau saudara yang tua gak tahu itu apa ya, tanya sama anak muda. Kita selalu akan tergoda, tapi masih ada berita baiknya. Klik yang berikutnya. Yuk sama-sama baca poin kedua, 1, 2, 3. Tanggung jawab mungkin apabila Tuhan mampukan. Oke boleh duduk dulu silakan teman-teman semua. Thank you, tepuk tangan dulu buat mereka. Kita baca ayatnya ya saudara ya. Lukas 18 ayat 27. Sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Boleh gak sekali lagi supaya kita semakin yakin sama Tuhan kita. 1, 2, 3. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bertanggung jawab gak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Klik yang berikutnya. Efesus 2 ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kaya.
berlimpah-limpah, gak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap hari. Oleh karena kasihnya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, kebodohan-kebodohan kita, lupa-lupanya kita, kecewa-kecewanya kita, kesel-keselnya kita, gagal-gagalnya kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, kata firman Tuhan. Saudara, kalau kita sambung soal tadi, soal pohon baik dan jahat, ada alasan kedua kenapa Tuhan gak tebang pohon itu. Saudara tahu? Karena Tuhan udah siap ambil resikonya. Karena kalaupun manusia gak bisa, kalaupun manusia gagal, kalaupun manusia akhirnya tetap ambil pohon itu, Tuhan masih punya rencana. Dan ini yang Tuhan mau bilang sama kita semua. Saudara bisa gagal 1000 kali. Saudara bisa gagal dalam pernikahan. Saudara bisa gagal dalam pekerjaan. Saudara bisa gagal dalam sekolah, dalam kuliahmu. Saudara bisa gagal dalam perkataanmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang punya rencana. Dan Tuhan gak akan meninggalkan kita. Kalaupun kita gagal bertanggung jawab, Tuhan masih akan bertanggung jawab memberikan kita jalan dan kebenaran dan kehidup sampai akhir hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan dulu ya saat ini, saudara. Oh, itu Tuhan kita. Makanya tanggung jawab kita adalah membuat keputusan yang benar saat pilihan yang salah. Itu tanggung jawab kita. Tapi tanggung jawab Tuhan adalah memberikan jalan yang benar dalam semua keadaan. Saat kita benar, saat kita salah, saat kita lagi lupa, saat kita lagi senang, saat kita lagi sedih, saat kita lagi banyak pikiran, Tuhan masih punya jalan buat kita. Amin, saudara. Saya juga ikut aminin. Karena benar, it's not about us. Bukan soal kita jalan, ayo bertanggung jawab. Tapi Tuhan mau pimpin kita. Yang kita perlu responi dia, jalan sama dia. Makanya ada ayat yang berikut ini. Lukas 16 berkata gini, ayat 10. Barang siapa setia, boleh gak kita baca aja deh sama-sama saudara. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita mau saksikan sebuah video dari anak-anak muda. Apa yang Tuhan lakukan saat mereka mengambil perkara-perkara kecilnya, saudara. Yuk kita saksikan yang berikut ini. Silakan ya. Tidak datang tiba-tiba. Butuh proses dan waktu sehingga kita bisa terima kepercayaan itu. Uniknya, seringkali kepercayaan tidak datang ketika kita udah siap. Seringkali kepercayaan datang ketika kita belum siap. Tapi karena kita dianugerahi kepercayaan lebih dulu, kita jadi mampu. Berangkat dari mengasihi jiwa-jiwa, di awal pandemi kita berpikir bahwa mereka merasa sendiri. Sehingga akhirnya kita berbagi di konten positif, di media sosial kita berbagi. Awalnya semua terasa berat karena kita ngedit sendiri, desain sendiri, ngepost sendiri. Bahkan udah ngedit belum tentu ada yang nonton. Semua terasa berat. Aku mempunyai keluarga yang gak harmonis, di mana mereka sering banget berantem. Dari hal yang kecil, dari hal yang sepele. Tambah lagi mereka belum mengenal Tuhan. Itu semua yang sering banget buat aku merasa sedih, tertekan, dan aku juga sering banget merasa sendiri. Ada ayat yang mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil. Nah, ketika kita perhatiin ayat itu, berarti harus ada sesuatu yang dipercayakan dulu dong hal kecil itu kepada kita. Sehingga kita bisa tahu kira-kira kita setia atau enggak terhadap hal kecil itu. Sampai akhirnya kita bikin konten terus, setiap harinya kita konsisten, dan akhirnya makin rame. Sehabis itu kita berpikir untuk bikin event untuk memperlengkapi mereka. Kita bikin event dan mereka mulai follow IG kita, mereka mulai follow TikTok kita, makin rame, ikut event, dan puji Tuhan mereka ikut dan merasa diperlengkapi. Pada saat seperti itu, justru aku merasa ada tanggung jawab untuk keluarga aku. Aku berharap sih mereka bisa akur dan gak sering berantem lagi. Itu aja udah buat aku seneng banget. Dan aku memberanikan diri aku untuk ajak mereka doa bareng. Ya, aku tahu sih
mungkin mereka belum tentu mau dan bahkan bisa aja mereka terpaksa. Tapi aku mau terus ajak mereka untuk doa bareng. Lalu ayat selanjutnya bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan dari situ perjalanan jadi lebih seru. Dan puji Tuhan, setiap event kita rata-rata yang hadir 200 orang. Habis itu mereka mulai bertanya, Kak ada komunitasnya nggak? Kita dulu belum ada komunitas dan nggak berpikir ada komunitas. Akhirnya kita bikinlah komunitas murid. Dari komunitas murid itu kita bikin kelas lagi, namanya Saya Murid Kristus. Sekarang sudah sampai batch 4 dan kurang lebih kalau dirata-ratakan sudah lulus kurang lebih ada 80 murid Kristus. Dulu kalau kita mulai, itu mulai dari hal sangat kecil dan konsisten sampai akhirnya bisa memberkati banyak orang. Setelah beberapa kali aku ajak mereka untuk doa bareng, puji Tuhan mereka excited banget untuk kita sama-sama doa bareng. Bahkan aku gak nyangka banget orang tua aku sendiri yang ajak aku untuk doa bareng. Biasanya kan aku yang ajak mereka. Aku senang banget. Banyak hal yang tadinya mustahil untuk aku lakukan. Tapi aku percaya ketika Tuhan mempercayakan kita sesuatu, Tuhan juga yang akan buka jalan buat setiap kita. Semua dimulai dari hal kecil. Yang perlu kita lakukan adalah setia. Setia membuat kita kuat untuk jalan jauh. Setia membuat kita upgrade kapasitas. Setia membuat kita dipercayakan lebih. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman muda kita. Setia tadi dalam perkara kecil. Dan saudara ingat, Taman Eden dimulai dengan satu perkara kecil. Satu perintah Tuhan, nggak banyak. Satu pohon yang jangan dimakan buahnya. Tapi manusia gagal, tapi manusia nggak bisa. Tapi Tuhan masih punya rancangan buat kita semua. Maka dia masih memberikan satu ide dari Tuhan. Satu harapan baru dari Tuhan. Satu kerinduan dari Tuhan. Kalau Kevin tadi punya kerinduan, ayo ada banyak anak-anak muda membutuhkan kasih Tuhan. Bikin konten, bikin webinar, bikin SMK, bikin komit untuk menangin jiwa-jiwa buat Tuhan. Kalau Amel tadi punya satu kerinduan, satu ide, ayo ajak keluarga saya berdoa. Ayo ngomong sama mereka, ayo doakan mereka. Dan Tuhan mau buka jalan di situ. Tuhan mau pimpin kita kalau kita setia satu perkara kecil. Tuhan akan bukakan perkara-perkara besar. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, makanya klik, saya selalu ingat kata ini. Ya, kata Pak Daniel, pendeta Daniel Okosnadi sering bilang apa? Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Karena doalah perkara kecil yang pertama. Yang tidak ada yang tidak bisa lakukan. Semua, mau saudara umur berapapun, kekuatan fisik apapun, kemampuan apapun, semua bisa berdoa. Yang percaya katakan amin, saudara. Semua bisa berdoa. Dan doa adalah yang kecil, yang pertama, yang kita bisa setia. Kita bisa berdoa buat keluarga kita. Kita bisa berdoa buat bertanya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Kita bisa berdoa minta pimpinannya saat kita bingung. Kita bisa curhat sama dia saat kita galau, saat kita stres, saat kita depresi. Kita bisa minta kekuatan sama dia. Saat kita lemah, kita bisa minta hikmat sama dia. Terima apa enggak cowok ini, cewek ini. Maju apa enggak dalam kerjaan ini, dalam usaha ini. Ambil apa enggak tender ini, job ini. Kita bisa minta sama dia, Tuhan berikan terobosan buat komitku, buat pelayananku. Berikan terobosan buat keluargaku saat mereka lagi jauh, lagi ribut, lagi berantem. Kita semua bisa berdoa. Yang bisa berdoa katakan amin sama-sama saudara. Kita semua bisa berdoa. Karena berdoa bukan cuma minta sebetulnya. Tapi berdoa adalah sepakat sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan arahkan, kita jalan sama Tuhan. Wow, saudara, kita semua dipanggil buat berdoa. Dan itu yang memampukan kita bisa bertanggung jawab. Saya pengen kesaksian dikit, saudara. Sekarang anak saya 2. Muka boleh muda. Ada yang bilang katanya masih 20-an, tapi 30 itu tidak bohong, saudara. Badan beda. Dan dulu, ini sekalian buat teman-teman yang masih muda.
waktu kita masih muda, rasanya semua tuh udah mulai bisa teratur. Apalagi waktu masuk kuliah tuh ngatur sendiri jadwal, pergi kemana, temen siapa. Sepertinya tuh udah ada kontrol. Kerja nanti apa, bisnis apa. Meskipun gak semua sesuai harapan, tapi seenggak-enggaknya kita bisa atur waktu. Dan mulai jadian, menikah. Maka hidup berubah. Tanggung jawab tambah. Yang tadinya pikir, oh ada pasangan yang akan selalu mengerti saya, mengasihi dan mencintai saya, apa adanya, pas lagi bucin. Tapi setelah merit, gosok WC, ya, dengerin istri cerita, ya, cuci piring gantian, iya. Tanggung jawab nambah, karena sekarang kamu bukan dirimu sendiri, kamu udah jadi satu sama pasanganmu, waduh. Terus saya mulai punya anak, saudara. Hari pertama kita lihat anak happy ya, lucu banget. Coba habis sebulan, kita ikut nangis, pas anak kita nangis, saudara, kapan kamu tidur? Haleluya, gak tidur-tidur. Minta susu dikasih, susunya formulanya dicari, saudara pergi dari satu apotek ke apotek lain, saya masih ingat banget naik motor nyariin mana itu susu. Karena gak ada yang pas buat dia untuk bikin dia berhenti nangis. Dan semakin gede anaknya, mau diajak main, mau diceritain pas tidur, mau didengerin, perlu dianterin ke sekolah, perlu dimandiin. Tanggung jawab nambah lagi. Saya punya anak kedua habis itu, saudara. Pikir anak pertama udah bisa, anak kedua bingung, tambah bingung. Karena tambah anak tambah pusing, tambah anak tambah sedikit waktu. Dan gimana baginya? Tanggung jawab tuh tambah susah, belum kerja, belum pelayanan di gereja. Saudara siapin khotbah ini butuh 4-5 jam. Satu khotbah yang 40 menit itu butuh 4-5 jam buat saya. Maka untuk nyiapin ini, seringkali saya merasa lelah, capek, belum pelayanan sinode, belum kuliah S2 teologi. Tapi di situ saya tahu, kalau saya nggak punya waktu, saya cuma bisa bergantung sama Tuhan. Sering saya merasa nggak punya waktu berdoa. Tuhan, kapan doanya nih Tuhan? Jadi kita sama ya saudara ya. Dan saudara, Tuhan cuma ingetin satu hal. Kalau kita merasa tanggung jawab itu sulit, kita mesti pegang Tuhan. Justru kita mesti berdoa lagi, berpegang lagi. Saya belakangan ini lagi belajar bangun pagi. Anak muda bangun pagi katanya. Kata saudara yang udah biasa bangun pagi, itu mau saya dari dulu 20 tahun yang lalu. Buat anak muda emang susah saudara ya. Tapi sekarang saya temui anak saya tidur, jam 9, setengah 10 tidur, jam 5 bangun. Kadang kalau pengen lebih pagi 4:30, saya jalan pagi keliling komplek, habis itu saya berdoa. Maka kata Yesus kan pagi-pagi benar kita berdoa ya. Saya baru tahu loh saudara, yang namanya pagi-pagi benar tuh luar biasa ya. Pertamanya ngantuk, makanya olahraga dulu gitu kan. Tapi setelah jalanin, ada kedekatan yang gak bisa dijelasin karena gak ada orang lain. Gak ada kesibukan, gak ada keberisikan. Dan di situ kita bisa connect sama Tuhan. Pagi-pagi benar. Wah, kalau saudara tertantang bangun pagi-pagi benar, cobain saudara. Saya jamin ngantuk, tapi saya juga jamin saudara akan dapat sesuatu dari Tuhan. Yang terakhir saudara, klik yang ketiga. Poin terakhir, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, mulai ambil tanggung jawab bersama Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Tuhan berkata gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau saudara baca di sini, saudara menyadari bahwa pada akhirnya Tuhan yang memampukan kita bertanggung jawab. Tuhan, tunggu jangan dihilangin dulu ayatnya, Tuhan yang mengubah hati kita supaya kita bisa hidup menurut ketetapannya. Supaya kita bisa berpegang pada peraturan-peraturannya yang benar, yang prioritas, yang harus, yang terpenting. Apa kata Tuhan dan melakukannya. Makanya tanggung jawab sejati, klik yang berikutnya adalah ya, what would Jesus do? Wah, saya diingetin sama gelang ini saudara. Kemarin
lagi kumpul sama Pak John, tiba-tiba dia ada sebut. Saya jadi keinget waktu pas saya SMP, SD, itu gelang ini lagi ngetren. Saudara ada yang pernah pakai gelang ini? Boleh dong lambaikan tangan kalau saudara pernah, biar saya tahu yang segenerasi gitu. Cuma 1 orang, 2 orang, sisanya nggak ada yang pernah ya. Saudara, ini What Would Jesus Do ini adalah gelang yang nanya gini, kalau kita pakai itu buat lihat, kalau kalau Tuhan di posisi saya, kira-kira Tuhan bakal lakuin apa ya? Maka setiap kali kita mau ambil keputusan yang penting, kita lihat dulu, what would Jesus do? Ya kan dipakai di gelang di tangannya, what would Jesus do? Kalau Tuhan bilang jalan, jalan. Dan boleh nggak kalau mulai sekarang kita tuh dalam keputusan penting, of course saudara boleh pilih makanan saudara boleh pilih jam tidur saudara boleh pilih mau jalan lewat mana nanti pulang, itu sih nggak masalah. Tapi banyak keputusan sebenarnya Tuhan rindu kita bersama-sama sama Tuhan, selaras sama Tuhan. Beli nggak ya? Diskon nih, tapi butuh nggak? Tanya Tuhan dulu, what would Jesus do? Jalan nggak ya sama cowok atau cewek ini? Kayaknya sih baik, duit lumayan, tampilan oke, tapi hati, what would Jesus do? Ambil nggak ya job ini, kerjaan ini? Pergi nggak ya ke sana, tempat yang baru ini, yang saya nggak biasa dan saya harus pergi jauh dari keluarga saya? What would Jesus do? Atau Pak Benny bilang, ayo pelayanan. Ko Peter bilang, ayo pelayanan. Dan mulai kita mikir, aduh sibuk. Atau saudara diajak, ayo ikut komit. Banyak urusan. Tapi pertanyaannya, what would Jesus do? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Apakah Yesus akan bilang, ayo maju, aku akan berikan kamu waktunya. Tapi Tuhan, saya mesti tutup usaha saya lebih cepat demi datang komit Tuhan. Tuhan gak tahu omsetnya hilang Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku akan ganti omsetnya lebih banyak, tenang aja. Emang bukan aku yang sumbernya kata Tuhan, lebih kaya siapa saya sama kamu? Wah. Tuhan akan bilang sama kita, dia yang memelihara hidup kita. Tapi Tuhan, saya pelayanan mesti bangun pagi-pagi Tuhan. Saya bersyukur loh, saya punya teman namanya Natalius yang kalau saudara tahu, kalau dia suka jadi singer, dia bangun pagi-pagi, rumahnya di Serpong gitu ya, jam 5 berangkat ke sini saudara, supaya jam 6 nyampe di sini latihan, supaya bisa pelayanan sama saudara. Itu tanggung jawab yang Tuhan mampukan, bukan kekuatan kita. Kalau secara manusia mungkin dia capek, males. Tapi what would Jesus do? Makanya yang terakhir nih, saya mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanggung jawab sejati adalah menselaraskan pilihan kita dengan pilihan-pilihan Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tanggung jawab sejati adalah menselaraskan pilihan kita dengan pilihan-pilihan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita jalankan. Bersama Dia, apapun keadaannya, ada kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Menyertai kita semua. Ini kunci bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan sekedar melakukan yang benar aja, tapi bertanggung jawab adalah melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Selaras, sejalan, sehingga apapun kondisinya, Tuhan ada di situ. Boleh nggak pemusik maju ke depan, well singer maju ke depan. Kita hari ini belajar 3 hal, klik. Ya, rekap hari ini saudara. Bertanggung jawab nggak mungkin tanpa Tuhan. Tadi saudara udah lihat dramanya ya, tanggung jawab nggak mungkin karena dosa dalam kehidupan semua orang. Tapi tanggung jawab yang kedua mungkin apabila Tuhan yang mampukan. Dan yang ketiga, yuk mulai ambil tanggung jawab kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum nanti saya doakan saudara, ini dulu klik yang berikutnya, terakhir ya. Saya pengen kalau teman-teman khususnya yang youth, di komitmu bahas ini. Dalam area apa kita kurang bertanggung jawab? Apakah soal uang, keluarga, kesehatan, pelayanan, komit? Langkah apa yang bisa kita ambil supaya lebih bertanggung jawab dan saling mendoakan di komit masing-masing? Yuk saya undang kita bangkit berdiri saudara saat ini.